بالعلم والإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المنان. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أنزل عليه القرآن. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والعرفان. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. فتقبل منا ya karim. Para alim ulama, para asatidz yang saya hormati dan saya muliakan, tanpa menyebut nama beliau-beliau satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, taklim dan mahabbah saya kepada beliau-beliau. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap pengurus DKM Masjid Al-Ihsan, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja putra dan putri, serta anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita patut bersyukur kepada Allah yang telah dan senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat yang tidak mungkin bagi kita untuk menghitungnya. Dan di antara nikmat-nikmat Allah yang tak terhitung itu, maka nikmat iman dan Islam, juga nikmat panjang umur, sehat walafiat adalah nikmat yang patut bagi kita untuk mensyukurinya. Sebab dengan nikmat panjang umur, sehat walafiat, alhamdulillah kita semuanya mendapatkan kesempatan untuk yang kesekian kalinya dalam hidup kita bisa bertemu dengan bulan yang sangat mulia dan agung, yakni bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah. Bahkan alhamdulillah kita telah melewati separuh perjalanan ibadah Ramadan kita, dan sekarang kita telah berada di malam yang ke-21. Alhamdulillah, kita sama berharap dan bermohon kepada Allah agar amaliyah Ramadan kita, baik yang telah, sedang maupun akan kita laksanakan, bukan cuma diterima oleh Allah, tapi menjadi sebab Allah angkat derajat kita. Amin. Lemes banget aminnya. Amin. Allah angkat derajat kita. Amin. Amin. Allah luaskan rezeki kita. Amin. Allah berkahi rumah tangga kita. Amin. Allah jadikan anak cucu kita saleh dan salehah. Amin. Allah kabulkan hajat dan permohonan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, salawat teriring salam tentunya mari kita persembahkan dengan penuh ketulusan dan kerinduan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang berbahagia, dalam sebuah hadis dari sahabat Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Kabir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'anu afdalu kulli syai'in dunallah. Kata Nabi, Al-Qur'anu, Al-Qur'an
afdalu kulli syai'in dunallah adalah paling utamanya segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apapun yang dikaitkan dengan Al-Quran akan mendapatkan keutamaan dari Allah. Apapun yang dikaitkan dengan Al-Quran akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril alaihissalam diangkat menjadi Ra'isul Malaikah, pimpinannya para malaikat, karena malaikat Jibril punya tugas untuk menyampaikan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita menjadi Abdul Rusul, paling utamanya para nabi dan rasul adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi kita punya mukjizat yang terbesar, yaitu Al-Quranul Karim. Kita umat Islam menjadi umat yang paling mulia dibandingkan umat-umat sebelumnya, karena kita punya kitab suci Al-Quranul Karim. Apapun yang berhubungan, yang berkaitan dengan Al-Quran, insya Allah akan mendapatkan keutamaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulit kambing yang disamak kemudian menjadi beduk, tiap sholat 5 waktu digebukin. Tapi kulit kambing yang disamak kemudian nempel di Al-Quran menjadi covernya Al-Quran. Setiap kali orang habis baca Quran, diapain? Dicium. Ini menunjukkan bahwa apapun yang dikaitkan dengan Al-Quran akan mendapatkan keutamaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran turunnya di bulan suci Ramadan. Surah Al-Baqarah ayat 185, Allah menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran untuk dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umat manusia, untuk dijadikan sebagai penjelas dari petunjuk itu, untuk dijadikan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran turun di bulan suci Ramadan, sehingga Ramadan pun menjadi bulan yang sangat-sangat mulia. Karena itulah, melalui mimbar majelis ini, saya mengajak kita semua, ayo kita gapai keutamaan dan kemuliaan dari Allah. Caranya, perbanyaklah membaca dan mempelajari Al-Quranul Karim. Rugi jadi orang Islam kalau begitu dipanggil oleh Allah meninggal dunia belum sempat baca Quran, padahal kitab sucinya cuma 1, Al-Quranul Karim. Rugi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada umatnya yang belajar Al-Quranul Karim. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Rasul tidak katakan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling tinggi pangkat dan jabatannya. Tidak. Rasul tidak katakan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak harta kekayaannya. Tidak. Justru Rasul mengatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quranul Karim dan mengajarkannya. Maka kalau kita pengen menjadi orang yang terbaik, orang yang mendapatkan keutamaan dan kemuliaan, yuk kita belajar Al-Quran dan rajin membacanya. Dengan kita belajar Al-Quran, dengan kita membacanya, 1 huruf saja kita baca, Allah berikan 10 pahala kebaikan.
Kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Siapa saja yang membaca satu huruf dari Al-Quran, baginya satu kebaikan yang dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, Pak. Kata Nabi, alif lam mim itu bukan satu huruf, Bu, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti kalau kita baca alif lam mim, berapa huruf? 3 kali 10, 30 kebaikan. Benar-benar diamalin sama bapak-bapak di majlis ini. Pulang dari tarawih, baca Quran, didengar sama bininya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Lah, bentaran banget Bang baca Quran. Tadi kata Ustaz, hadisnya bunyinya begitu. Ya Allah, kata Oma Irama, sungguh terlalu. Banyakin baca Quran supaya kita dimudahkan urusannya oleh Allah. Banyakin baca Quran supaya kita diluaskan rezekinya oleh Allah. Banyakin baca Quran supaya hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau rajin banget baca Quran. Ada satu riwayat menyebutkan begini, Bapak Ibu. Rasulullah ngajak 3 sahabat untuk sholat tahajud berjamaah. Jadi sholat tahajud boleh berjamaah. Mengajak 3 sahabat untuk sholat tahajud berjamaah. Rasulullah jadi imamnya, makmumnya 3 sahabat ini: Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah al-Yamani. Siapa 3 sahabatnya? Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, satu lagi Hudzaifah. Hudzaifah al-Yamani. 3 sahabat jadi makmum, imamnya Rasulullah. Di rakaat pertama, hadirin, Rasulullah setelah membaca surah Al-Fatihah, beliau baca surah Al-Baqarah dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Apa bunyinya ayat yang terakhir? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terusin. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana mil علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم. Luar biasa, hafal Quran semua di sini ya. Ya Allah, ujungnya doang. Selesai Al-Baqarah dibaca, ini 3 sahabat kebatin dalam hatinya. Rukuk nih, udah selesai Al-Baqarah dibaca habis, diseset habis, rukuk nih. Enggak, ternyata Nabi tambah surah Ali Imran. Rakaat berapa tuh? Masih rakaat pertama. Nabi tambah surah Ali Imran dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tattaqun. Tuflihun. Iya, nggak ngikutin benar. Emang ingatnya ayat puasa, takut. Selesai Ali Imran dibaca, 3 sahabat ngomong lagi dalam hatinya nih, Pak. Sekarang merukuk nih, udah 2 surat, sekarang merukuk nih. Ternyata enggak, Nabi tambah lagi dengan surah An-Nisa. 3 surat sekaligus Nabi baca di rakaat yang pertama. Besok malamnya Nabi tungguin di 3 sahabat, kagak ada yang nongol. Hah? Kira-kira kalau di Masjid Al-Ihsan begitu tuh imamnya bagaimana tuh? Sama lah. Ya Allah. Ini 3 sahabat kagak ada yang nongol, Pak.
Ditandain ya. Orang imamnya lambat ditandain, yang cepat ditandain. Anak muda di daerah Joglo, imamnya cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asik, bukan amin, asik. Ya Allah. 3 sahabat itu minta kepada yang datang di malam yang berikutnya. Habis sholat subuh dipanggil sama Nabi. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah al-Yamani, kemari. Semalam saya tungguin, kenapa gak ada yang datang? Kapoknya sholat bareng sama saya. Apa jawab 3 sahabat, apa itu? Bala ya Rasulullah, kami tidak kapok sholat bersama engkau ya Rasul, karena bacaan Qur'anmu adalah bacaan yang terindah yang pernah kami dengar. Lalu kenapa semalam tidak pada datang? Begini ceritanya ya Rasul. Waktu malam kemarin kami jadi makmum, engkau sebagai imam ya Allah. Engkau baca habis surat Al-Fatihah, surah Al-Baqarah sampai ayat yang terakhir. Di ayat yang terakhir kami bertiga ngebatin, ruku nih. Ternyata engkau tambah surah Ali Imran. Selesai Ali Imran kami ngebatin lagi, sekarang ruku nih. Ternyata enggak juga, engkau tambah surah An-Nisa. Sholat kami kagak khusyuk ya Rasul, mikirin ruku nih dulu. Itu yang bikin kami semalam gak datang ya Rasul. Riwayat ini Bapak Ibu menjelaskan kepada kita bahwa Nabi itu seneng banget baca Quran. Maka yuk di 10 malam yang terakhir kita giatkan kembali semangat baca Quran kita. Walaupun maaf, bacaan Quran kita ada yang sudah lancar, ada yang belum lancar, ada yang udah bagus, ada yang masih terbata-bata. Tidak apa-apa, kata Nabi, yang bagus dia hidupnya dinaungi oleh para malaikat Allah. Yang terbata-bata dia masih mendapatkan 2 pahala kebaikan dari Al-Quran yang dibacanya. Alhamdulillah. Maka melalui hikmah nuzulul Quran ini, saya mengajak kita semua, ayo kita gapai kemuliaan dan keutamaan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rajin membaca dan mempelajarinya. Jangan sampai kita kembali kepada Allah sementara kita belum bisa baca Quran. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan istiqamah agar kita bisa menyelesaikan ibadah Ramadan kita dengan sebaik-baiknya, dengan sebanyak-banyaknya. Kita mohon kepada Allah agar dengan ibadah Ramadan yang kita laksanakan, Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah jaga diri kita, keluarga kita, kampung kita, negeri kita dari bala musibah, penyakit dan bencana. Allah anugerahkan kepada kita semua, kepada anak cucu kita, kehidupan yang berkah dan bahagia dunia sampai akhirat dengan sebab Al-Quranul Karim. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yakinlah doa kita di bulan yang mulia ini, di masjid yang mulia ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.